indikator. juga ya, Bu. Iya, 13 indikator. banyak sekali. Jadi Hmm, tantangannya luar luar biasa. biasa. Saya tuh 99% loh, Bu, tapi kok nilai saya Iya. nggak 100. Halo Sobat KPPN Jakarta 5, selamat datang di acara On Air with KPPN Jakarta 5. Apa sih On Air with KPPN Jakarta 5? Nah, jadi ini tuh adalah sebuah acara podcast yang akan menjelaskan terkait informasi dan edukasi mengenai isu terkini di perbendaraan. Nah, pada episode perdana kita hari ini nih, kita akan membahas terkait kinerja pelaksanaan anggaran Satuan Kerja di KPPN Jakarta 5. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut lagi terkait tema kita hari ini, perkenalkan saya Nabila Kurota Anissa selaku pegawai OJT di KPPN Jakarta 5. Nah, hari ini nih saya berkesempatan secara langsung nih untuk bisa berbincang-bincang dengan sosok nomor satu di KPPN Jakarta 5. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dewianti selaku Kepala Kantor KPPN Jakarta 5. Selamat siang Ibu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Nabila? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, Bu, sebelum kita mengawalin pembicaraan kita hari ini, bisa nih Bu disapa dulu para sobat KPPN Jakarta 5 yang menonton? Oke. Selamat siang Sobat KPPN Jakarta 5. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat terus ya. Dan tetap semangat di tengah pandemi kita ini. Mudah-mudahan dunia segera pulih kembali. Recover together, recover stronger. Baik, itu dia teman-teman. Jadi, sebelum kita membahas tema kita nih Bu, boleh nih sedikit diceritakan bagaimana sih Bu pengalaman Ibu menjabat sebagai Kepala Kantor di KPPN Jakarta 5 ini? Oh ya, sangat menarik ya Mbak Nabila Mm-mm. ya, karena kebetulan saya hampir 2 tahun nih di KPPN Jakarta Oh, 5 dan iya. penempatan saya itu bertepatan sekali dengan terjadinya pandemi Pandemi. di Oh, iya, Indonesia, heeh. yaitu di Maret 2020. Mm-mm. Nah, menariknya adalah karena dengan pandemi tersebut terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kita pelayanannya, apakah itu pencairan APBN, kemudian pertanggungjawaban hingga konsultasi, semua dilakukan secara online. Mm-mm. Nah, ini pasti membuat perubahan yang membuat Satker cukup kaget juga ya, karena biasa ketemu, biasa Iya, ngobrol, secara biasa langsung. langsung nanya. Mm-mm. Sekarang aduh harus menunggu jawaban-jawaban yang entah Kapan kapan dibalas? ya, Iya, ya tanpa benar-benar. mereka tahu ada antrian Padahal karena ada antrian. antriannya Mm-mm, banyak itu Mbak benar-benar. Nabila. Nah, mereka tidak tahu bahwa ada antrian sebanyak itu Mm. yang sedang diproses oleh teman-teman. Itu yang paling menarik dari kondisi ketika ada pandemi Pandemi, ini, oke. seperti itu. Nih Bu, kalau gitu kita bisa langsung masuk ke tema kita ya Bu. Iya, Nah, hari ini itu kan kita membahas terkait kinerja pelaksanaan anggaran. betul. Nah, bisa nggak Bu dijelaskan secara singkat mungkin buat saya dan teman-teman yang menonton apa sih sebenarnya kinerja pelaksanaan anggaran itu Bu? Iya, jadi Mbak Nabila, Mm-mm. kita mengukur kinerja pelaksanaan anggaran itu dengan suatu indikator yang disebut IKPA, Mm-mm. Indikator Kinerja Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran. anggaran. Ini diatur di dalam PP nomor 45 tahun 2013, Junto PP nomor 50 tahun 2018. Kemudian diturunkan lagi ke PMK 195 tahun 2018 dan Perdirjen. Nah, saat ini Perdirjen 4 tahun 2021 itu mengukur untuk 4 aspek, yaitu aspek yang pertama, kesesuaian antara perencanaan dengan Mm-mm. pelaksanaan anggaran, kemudian efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan yang terakhir, kepatuhan terhadap peraturan atau regulasi. 4 aspek ini kemudian diturunkan di dalam 13 indikator. Nah, 13 Banyak indikator, juga ya Bu, iya 13 banyak, indikator. banyak sekali. Hmm, Jadi tantangannya luar luar biasa biasa bagi nih satuan para kerja. satker-satker. Iya, seperti itu. Baik, Bu. Nih, terkait indikator ini kan susah dicapai nih, Bu ya. Iya. Tapi kita punya data nih, Bu, terkait ada beberapa satker yang mencapai nilai terbaik di tahun 2021 berdasarkan 3 pagu anggarannya. Bisa dilihat di tayangan layar kita, Bu? Iya, betul. Ini satker-satkernya luar Iya. biasa ya. Mm-mm. Jadi selamat nih kepada Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Jakarta 5 ya, yang berhasil mendapatkan penghargaan 3 besar untuk
3 kategori seperti itu. Nah, terkait apresiasi yang tadi Bu bilang barusan Ibu, kira-kira kalau dari KPPN Jakarta 5 ini ada memberikan suatu apresiasi nggak Bu yang mungkin bikin para satker-satker yang lain yang belum mencapai nilai terbaik ini jadi termotivasi gitu Bu biar mau mencapai nilainya lebih tinggi lagi? Ya, pastinya ya Mbak Nabila, kita memberikan penghargaan berupa piagam kepada teman-teman yang telah mendapatkan predikat ini, dan ada satu apresiasi berupa kartu prioritas, namanya kartu Pasline. Apa itu Bu kartu Pasline? Baru mendengar Belum juga nih dengar Bu. Pasline gitu ya. Iya. Jadi itu kartu di mana satuan kerja tersebut diberikan prioritas Hmm. untuk mendapatkan layanan dari kami. Jadi Hmm. kalau dulu pada saat layanan itu masih offline, mereka itu tidak perlu antri, kan enak ya, nggak perlu Langsung antri. datang. Apalagi satker kita itu kan banyak ya. Mm-mm. Nah, kemudian sekarang tetap mereka bisa lebih cepat, lebih kita prioritaskan. Tapi karena secara online, nanti mereka harus menghubungi narah hubung yang ada di dalam kartu Mm-mm. tersebut, kemudian nanti akan kita proses lebih dulu dibandingkan yang lain. Itu Jadi dia apresiasinya. lebih apa mendahuluin para satir-satker yang nilai IPA-nya Iya, di bawah itu ya Bu ya. iya sebagai bentuk Ada apresiasi. VIP-nya tuh guys. Iya, seperti itu. Oke Ibu. Nih Bu, terkait indikator tadi Bu, kira-kira ada perbedaan nggak sih Bu di tahun 2021 dengan 2022 ini? Oh iya, ada perbedaannya. Oh. Jadi dari kantor pusat ya, Hmm. Ditjen Perbendaharaan, yaitu Direktorat Pelaksanaan Anggaran di Hmm. tahun 2022 ini melakukan reformulasi IKPA tahun 2022. Hmm. Ya pastinya tujuannya untuk mempertajam lagi Hmm. kinerjanya Satker, dan tujuannya adalah untuk mengakselerasi realisasi anggaran dan juga ketercapaian outputnya. Jadi di tahun 2022 nanti lebih tinggi lagi nih Bapak Ibu bobotnya untuk capaian output dan penyerapan anggaran. Seperti itu. Kalau tahun 2021 kan bobot tertinggi itu di capaian Capaian output output. ya, 17%. Mm-mm. Nah, di tahun 2022 2022 makin meningkat lagi menjadi 25%. Luar biasa Nah, kan? Ya, luar biasa menambah sekali. tantangan para satker nih Tantangan Bu. Satker. Kemudian juga untuk penyerapan anggaran di tahun 2022 bobotnya menjadi 20%. Ya tadi seperti saya sampaikan, karena kita ingin lebih fokus ya terhadap akselerasi penyerapan anggaran dan juga capaian output, karena belanja pemerintah itu merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga, Iya. seperti itu. Baik, Bu. Nah, dari 13 indikator di 2021 dan 8 indikator di tahun 2022, kira-kira apa sih Bu yang menjadi perhatian khusus atau concern di KPPN Jakarta 5 ini Bu? Nah, itu Nabila yang menarik ya. Jadi, Sobat KPPN Jakarta 5, kan kita sering nih mengadakan acara terkait evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin. Terus kita juga ada yang namanya ngopi sore, Mbak. Apa itu Bu, Iya, ngopi sore? ngopi sore itu ngobrol-ngobrol dengan lebih santai gitu. Tapi ya karena online, Jadi ngopinya nggak bareng-bareng, kita secara di virtual. sini, iya satkernya di tempatnya masing-masing seperti itu. Tapi yang penting kan message-nya sampai begitu ya. Nah, kita selalu memberikan sosialisasi BIMTEK terkait pelaksanaan anggaran ini. Dari hasil evaluasi kami di KPPN Jakarta 5 memang secara keseluruhan sebenarnya sudah cukup baik ya nilai-nilai kinerja pelaksanaan anggarannya Satker. Tapi ada yang perlu di-highlight gitu ya, dari 13 yang di tahun 2021 ini ada 3 indikator yang menjadi concern kita, Mbak Nabila. Apa tuh Bu kalau boleh tahu? Yang pertama itu penyerapan anggaran. Yang kedua anggaran. itu deviasi halaman 3 DIPA. Dan yang ketiga adalah capaian output. Jadi 3 indikator ini yang belum mencapai nilai maksimal dibandingkan indikator-indikator yang lain dari 13 ya. Jadi yang 10 relatif baik ya. Udah bagus lah gitu, penyampaian LPJ-nya tepat waktu dan seterusnya. Tapi untuk 3 ini kita sudah memberikan usaha yang lebih ya untuk memberikan pemahaman kepada satuan kerja agar nilainya lebih baik. Tapi sepertinya kita harus effort lagi nih, usaha lebih lagi nih di tahun 2022 tentunya dengan dukungan mitra KPPN Jakarta 5. Seperti itu. Baik, Ibu. Terkait 3 perhatian khusus tadi,
ada nggak sih Bu yang kira-kira bisa dilakukan para satker nih Bu, biar lebih memaksimalkan nilai IPA di tahun 2022 ini? Ya, tentunya ada ya. Kalau saya jelaskan detil, pastinya nggak cukup waktunya ya Oh Mbak. iya, Ini kan karena keterbatasan waktu ya keterbatasan Bu. waktu kita di podcast ini ya. Nanti Mm-mm. detilnya di sosialisasi atau di Oke. pelaksanaan EPA kita. Tapi dari tiga yang tadi menjadi perhatian, yang Mm-mm. pertama deviasi halaman 3 Halaman tiga. DIPA. Intinya satuan kerja itu harus memperhatikan batas waktu untuk melakukan revisi Revisi ya. halaman 3 DIPA. Oh. Revisinya itu dilakukan di setiap awal triwulan, Oh, oh. kecuali di triwulan 1 ya. Triwulan 1 itu di bulan Februari. Nah, mereka harus melakukan revisi halaman 3 dipanya di dalam batas waktu tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satuan kerja juga harus melakukan perencanaan dengan sangat baik. Jadi pejabat perbendaharaannya, para pengelola keuangan harus duduk bersama merencanakan, melakukan prognosis realisasi anggarannya untuk per bulannya selama 3 bulan ke depan. Nah, kemudian kita menjadikan itu patokan dan kita masukkan di dalam halaman 3 Halaman 3 dipanya. DIPA. Ya memang sih pasti akan ada ya terjadi deviasi, tapi kita upayakan seminimal mungkin supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Seperti itu. Kalau yang kedua apa nih Bu? Terkait penyerapan anggarannya Bu. Oh ya, kalau penyerapan anggaran Mbak Nabila yang menarik nih ya, pasti sobat KPPN Jakarta 5 juga ada yang bertanya-tanya. Saya tuh 99% loh Bu, tapi kok nilai saya nggak 100 gitu ya. Nah, jadi sebagian Penasaran juga nih Bu. iya, kenapa Iya, gitu ada kan? apa gitu kan? Sebagian besar mitra KPPN Jakarta 5 itu lebih dari 90% sebenarnya. Tapi nilai IKPA-nya tidak mencapai 100%, 100 ya. Karena apa? Karena penyerapan anggaran itu kita hitung berdasarkan penyerapannya dari awal tahun, dari Januari sampai dengan Desember per triwulan. Jadi di rata-rata Mbak Nabila ya, kalau di triwulan satunya mencapai target nggak 15%, triwulan 2-nya mencapai target nggak 40%, triwulan 3 60%, dan triwulan 4 90%. Jadi Satker jangan penyerapannya itu di akhir tahun, menumpuk di akhir tahun. Seperti yang sudah kita ketahui ya Bu ya. Iya, Di akhir tahun langsung melejit langsung naik. melejit seperti itu. Dan kita juga kan paham ya Mbak Nabila, kenapa sih kita harus segera eksekusi. Jadi Satker tuh harus segera mengeksekusi di awal tahun, terutama belanja modal dan belanja barangnya ya Mbak ya. Karena ini tentunya memiliki multiplier efek ya dari APBN tersebut. Karena apabila misalnya sudah direalisasikan di awal tahun, itu bisa menggerakkan perekonomian sektor-sektor yang ada di Indonesia ini, misalnya dari penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya. Tentunya akan sangat berbeda ketika dieksekusi di bulan November misalnya kan Mbak, seperti telat itu. ya, Bu, ya. Iya, Efeknya begitu. agak lebih sedikit. Betul. Nih, yang terakhir itu terkait capaian output nih Bu. Apa yang bisa kira-kira dilakukan oleh para satker? Baik, untuk capaian output, yang perlu diperhatikan adalah Satker harus memperhatikan batas waktu pengisian capaian outputnya. Nah, ini jangan terlambat, harus tepat waktu pengisiannya. Dan yang kedua, untuk capaian output diisi dengan seakurat mungkin, steril mungkin. Steril mungkin. Jadi satuan kerja itu harus mengupayakan, harus lihat dokumen pelaksanaan anggarannya, targetnya apa saja, cara perhitungannya seperti apa, dan harus mencapai target dari output tersebut di setiap triwulannya. Itu untuk capaian output ya, dan juga capai target di setiap RO, rincian output. Jangan sampai ada yang terlewat gitu ya, dan tidak dilaksanakan. Begitu Mbak Nabila. Oke, jadi ini kalau boleh Nabila simpulkan ya Bu, Iya. terkait 3 perhatian khusus di KPPN Jakarta 5 dari 13 indikator di tahun 2021 tadi. Itu yang pertama terkait deviasi halaman 3 DIPA. Nah, para satker ini bisa melakukan revisi anggarannya itu di setiap awal triwulan. Jadi terkecuali di triwulan pertama ya Bu, harus bisa di bulan Februari. Ya. Nah, selanjutnya itu
terkait penyerapan anggarannya, para satker ini itu harus melakukan realisasi anggarannya itu secara merata. Iya. Jadi diperhatikan setiap triwulan penyerapan anggarannya bukan menumpuk di akhir tahun. Nah, yang terakhir itu terkait capaian outputnya. Jadi untuk capaian outputnya ini, para satker ini bisa mengisi capaian outputnya itu secara detail, secara real dan akurat gitu. Dan memastikan pencapaian outputnya itu mencapai target yang ada di rincian outputnya. Iya, Benar betul ya, Bu ya? sekali Mbak Nabila. Aduh, pinter banget ya pegawai OJT kita ini. OJT di KPPN Jakarta 5. Terima. Ibu, terakhir nih Bu, untuk pesan-pesan yang akan disampaikan bagi para mitra satker kita yang menonton nih Bu, apa kira-kira Bu? Ya, baik. Sobat KPPN Jakarta 5, mari kita laksanakan APBN kita ini dengan penuh amanah. Kita lakukan secara bertanggung jawab, kita lakukan secara akuntabel. Tidak spending more, tapi spending better untuk layanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Baik, itu dia pesan-pesan dari Bu Dewi Yanti tadi. Nah, berarti kita sudah ada di penghujung acara nih, Bu. Iya. Kita sudah harus berpisah dengan Sobat KPPN Jakarta 5 yang menonton. Tapi sebelum itu, semoga apa yang Ibu Dewi tadi sampaikan bisa menambah informasi kita, menambah pengetahuan kita terkait kinerja pelaksanaan anggaran. Terkhususnya untuk para mitra Satker KPPN yang menonton, semangat lagi, ayo semangat untuk mencapai nilai IPA-nya yang lebih besar lagi, lebih maksimal lagi, biar tadi bisa mendapat kartu Paslight. Bisa antriannya lebih cepat ya, Bu. Iya, betul. Baik. Nah, terima kasih buat Sobat KPPN Jakarta 5 yang sudah menonton. Terakhir nih Bu, sebelum kita menutup acara podcast kita hari ini, ada sebuah pantun Aduh, keren banget. buat teman-teman Sobat KPPN Jakarta 5, yaitu pergi ke KPPN untuk mencairkan dana. Cakep. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.